Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 179. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa saat ini Senku dan timnya sedang berada di atas pegunungan Andes dan sedang berusaha pergi menuju hutan hujan Amazon untuk bisa bersembunyi dari kejaran Stanley yang pada chapter sebelumnya juga udah diperlihatkan kalau Stanley dan pasukannya udah berhasil memperbaiki pesawat tempur mereka dan siap untuk mengejar Senku. Tapi masalahnya saat ini Senku dan timnya udah nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan mereka di atas pegunungan Andes tersebut dengan menggunakan motor mereka. Karena saat ini mereka harus melewati sebuah jurang yang nggak bisa dilalui oleh motor. Dan pada panel akhir chapter sebelumnya Senku pun bilang sama krunya bahwa mereka akan berlomba dengan pesawat Stanley dan akan membuat sebuah alat transportasi baru untuk bisa melintasi jurang pegunungan Andes tersebut dengan membuat sebuah kereta gantung. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada awal chapter 179 kali ini, kita bisa lihat kalau proses pembuatan kereta gantung pun sedang dilakukan dengan membongkar motor-motor mereka dan mengambil komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah kereta gantung. Karena saat ini motor-motor mereka sama sekali nggak bisa membantu untuk bisa menyeberangkan Senku dan timnya melewati jurang di atas pegunungan Andes tersebut. Nah, karena untuk membuat sebuah kereta gantung diperlukan sebuah lintasan dari titik awal ke titik yang akan dituju, maka mau nggak mau seorang dari tim Senku harus berada di ujung satunya atau berada di seberang jurang yang akan mereka lalui untuk bisa menyambungkan lintasan yang akan digunakan oleh kereta gantung yang akan mereka buat. Lalu untuk bisa menyeberangkan seseorang ke seberang jurang, Senku pun membuat sebuah trampolin yang dibuat dengan menggunakan bekas ban motor mereka untuk bisa digunakan Kohaku sebagai alat bantu untuk bisa menyeberangi jurang tersebut dengan melompatinya. Lalu dengan sekali percobaan, dengan trampolin yang dibuat Senku tersebut, Kohaku pun langsung berhasil melompat dengan sangat tinggi dan jauh hingga berhasil tiba di seberang jurang yang akan mereka lewati tersebut. Lalu kalau Kohaku dengan bantuan trampolin yang dibuat oleh Senku telah berhasil menyeberangi jurang hanya dengan melompat, kenapa Senku dan anggota lainnya nggak melakukan hal yang sama sehingga mereka bisa menghemat waktu mereka daripada harus memakan waktu yang lebih lama ketika membuat kereta gantung? Alasannya adalah karena hanya Kohaku sajalah yang memiliki kekuatan dan kelincahan yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itu semua berkat pekerjaan yang sering dilakukannya dulu ketika setiap hari Kohaku harus pergi ke pegunungan untuk mengambilkan air panas untuk Ruri yang sedang sakit dan kembali dengan cepat sebelum airnya menjadi dingin. Selain itu, selain didukung oleh kekuatan dan kelincahannya, postur tubuh Kohaku yang ideal juga membuatnya semakin mungkin untuk bisa melakukan lompatan yang tinggi dan jauh untuk bisa menyeberangi jurang tersebut. Berbeda dengan Hyuga maupun Tsukasa yang akan kesulitan untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Kohaku barusan. Tapi kalau saat ini Homura juga berada bersama dengan mereka, maka besar kemungkinan kalau Homura juga akan mampu melakukan hal yang sama seperti yang Kohaku lakukan barusan. Mengingat Homura juga memiliki kelincahan dan kekuatan yang sama seperti Kohaku. Selain itu, sebelum menjadi batu, Homura juga adalah seorang atlet profesional dan memiliki postur tubuh yang ideal sama seperti Kohaku. Nah, lalu setelah Kohaku berhasil tiba di seberang jurang, Ukyo pun melepaskan anak panahnya ke arah Kohaku yang udah diikat dengan sebuah kawat untuk menghubungkan kedua sisi jurang tersebut. Nah, gak lama setelah itu, Gen pun sadar meskipun Kohaku berhasil menyeberangi jurang hanya dengan melompat, tapi Kohaku sama sekali gak bawa alat komunikasi. Lalu bertanya kepada Senku gimana caranya memberikan instruksi kepada Kohaku yang berada di seberang jurang sana. Lalu Senku pun bilang kalau alasan kenapa ia gak ngasih alat komunikasi ke Kohaku adalah karena Senku gak mau Stanley yang saat ini sedang dalam penerbangan menuju lokasi mereka mengetahui tentang apa yang sedang mereka lakukan saat ini.
Selain itu, Senku juga bilang kalau kawat yang barusan dilepaskan oleh Ukyo ke arah Kohaku juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi mereka yang disebut sebagai telepon kabel. Alat komunikasi jadul yang sangat berguna dan aman yang gak akan bisa diketahui oleh Stanley melalui alat komunikasi radio mereka. Lalu dengan menggunakan telepon kabel tersebut, Senku pun memberikan instruksi-instruksi kepada Kohaku yang berada di seberang jurang, hingga akhirnya mereka pun berhasil membuat sebuah kereta gantung yang akan membawa mereka menyeberangi jurang tersebut. Tapi masalahnya adalah kereta gantung yang baru saja dibuat nggak bisa menampung beban yang sangat berat. Dan menurut perhitungan kasar Senku, beban maksimal yang bisa diangkut oleh kereta gantung tersebut hanyalah sekitar 160 kg. Yang artinya mereka nggak bisa melakukannya dalam satu kali perjalanan dan harus melakukannya berulang-ulang hingga semua orang berhasil menyeberangi jurang tersebut. Nah, lalu masalah berikutnya pun muncul, yaitu karena batas maksimal kereta gantung hanya mampu mengangkat beban dengan berat 160 kg, maka itu berarti Tsukasa dan Taiju nggak akan bisa berpasangan dengan Seno untuk menjaganya. Karena berat mereka jika digabung dengan Seno akan melebihi beban maksimal dari kereta gantung mereka. Dan setelah dihitung-hitung, maka orang yang sangat cocok dipasangkan dengan Seno dari tim petarung hanyalah Hyuga, yaitu dengan beban 150 kg jika digabung dengan Seno. Yang mana dengan terbentuknya pasangan ini tentu aja akan membuat prasangka yang buruk, mengingat Hyuga dulu pernah mengkhianati Tsukasa, bahkan pernah membunuh Tsukasa, dan membuat pasangan ini menjadi pasangan yang sangat dikhawatirkan. Selain itu, kalaupun Seno dipasangkan dengan seorang yang bukan dari tim petarung, maka ada kemungkinan kalau Seno dapat melarikan diri dengan mudah. Selain itu, dengan terbentuknya pasangan ini, maka urutan tiap pasangan yang akan pergi pun sangat perlu diperhatikan. Karena jika urutan penyeberangan melewati jurang salah, maka sangat mungkin untuk Seno melarikan diri. Di mana situasi ini mengingatkan kita dengan sebuah kuis uji otak tentang seseorang yang membawa 3 barang, yaitu jagung, ayam, dan musang yang ingin melewati sebuah sungai. Tapi orang tersebut hanya bisa membawa satu jenis barang setiap satu kali penyeberangan. Di mana jika orang tersebut meninggalkan ayam dan musang, maka musang pasti akan memakan ayam. Begitu juga jika orang tersebut meninggalkan jagung bersama dengan musang. Meskipun orang tersebut berhasil membawa ayam ke seberang sungai, tapi ketika orang tersebut akan membawa barang yang kedua, baik itu jagung maupun musang, saat orang tersebut kembali untuk mengambil barang yang ketiga, sang ayam yang berada di seberang sungai pasti akan memakan jagung, atau sebaliknya, musang akan memakan ayam yang berada di seberang sungai. Nah, kalau kalian penasaran sama jawabannya, jadi untuk barang pertama yang akan dibawa orang tersebut haruslah ayam, sehingga musang gak akan mungkin memakan jagung. Tapi ketika barang kedua akan diseberangkan, misalnya orang tersebut membawa jagung, maka saat sampai di seberang sungai, orang tersebut harus meletakkan jagung, tapi membawa ayam kembali bersamanya. Nah, ketika orang tersebut sampai ke tempat musang, orang tersebut harus membawa musang bersamanya dan meninggalkan ayam sendirian. Lalu kembali lagi untuk mengambil ayam sehingga ketiga barang tersebut akan sampai ke seberang sungai dengan aman. Tapi karena mereka sedang kejar-kejaran dengan Stanley, Senku pun bilang kalau mereka nggak perlu mempermasalahkan tentang Seno yang dipasangkan dengan Hyuga. Karena saat ini mereka sedang dikejar waktu. Lalu tiap pasangan pun mulai menyeberangi jurang tersebut. Terus karena di seberang jurang sudah ada Kohaku dari tim penyerang, maka urutan keberangkatan Seno dan Hyuga pun berada di urutan pertengahan, yaitu setelah tim yang bukan tim petarung menyeberang dan sebelum Tsukasa menyeberang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya pasangan yang dikhawatirkan tersebut pun, yaitu Seno dan Hyuga, bisa sampai di seberang jurang tanpa ada masalah sedikit pun. Tapi saat giliran Suika, Max, dan Carlos untuk menyeberang jurang, tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang dan membuat goyangan pada kereta gantung tersebut dan membuat Suika terjatuh ke dalam jurang. Lalu membuat Kohaku yang telah berada di seberang jurang dengan cepat melompat dan melemparkan tali untuk menangkap Suika dan menancapkan pedangnya ke sisi jurang dan membuat Kohaku dan Suika saat ini sedang tergantung di sisi jurang. Lalu dengan situasi tersebut, tiba-tiba Chrome sadar bahwa situasi saat ini sangat membahayakan karena dengan kondisi Kohaku yang sedang tergantung di sisi jurang sambil memegang Suika, maka nggak akan ada orang yang bisa bertarung melawan Hyuga jika Hyuga melakukan pengkhianatan. Karena saat ini Tsukasa masih berada di seberang jurang satunya yang nggak akan bisa melakukan apa-apa.
Tapi untungnya meskipun Krum dan Kohaku sempat berpikir bahwa Hyuga akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berkhianat dan kabur bersama dengan Seno, tapi Hyuga sama sekali nggak melakukan hal yang dipikirkan oleh Krum dan Kohaku tersebut. Bahkan Hyuga malah datang untuk menolong Kohaku yang sedang tergantung di sisi jurang yang sedang memegang Suika, dan membuat semua orang menjadi lega karena Hyuga sama sekali nggak melakukan sesuatu yang jahat seperti yang pernah ia lakukan dulu. Tapi sepertinya karena sudah melewati banyak hal bersama sebagai satu tim, kini kerajaan sains pun telah menjadi satu sebagai sebuah tim yang kuat, terlihat dari perubahan yang dialami oleh Hyuga. Lalu setelah kejadian tersebut, semua orang pun akhirnya berhasil menyeberangi jurang tersebut dan berhasil melewati pegunungan Andes dengan selamat dan membawa mereka tiba di depan hutan hujan Amazon yang sangat lebat. Lalu apakah Senku dan timnya akan mampu melewati hutan hujan Amazon yang liar dengan selamat juga? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 179. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ありがとう君